Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kakak, Nabil Edukasi. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya. Sebelum kita mulai pembelajaran mengenai gaya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing untuk memulai pembelajaran kali ini. Kemudian, kakak berharap kepada kalian untuk tetap semangat dalam belajar, walaupun kita sekarang dalam pembelajaran jarak jauh atau dalam PJJ. Kakak tetap berharap video yang kakak buat dapat membantu kalian untuk dapat mengerti materi dengan baik. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke materi. Materi kali ini tentang gaya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari gaya? Ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah gerak, dan kecepatan suatu benda. Nah, coba lihat gambar yang ada di bawah. Itu gambar orang yang sedang menekan-nekan platisin. Jadi seorang yang menekan platisin itu memberikan gaya kepada platisin dan menyebabkan bentuk platisin itu berubah. Kemudian gambar yang di tengah adalah seorang pemain baseball yang memukul bola baseball. Dimana ketika bola baseball dipukul, arah gerak dari bola baseball itu berubah. Artinya bola baseball tersebut diberikan gaya oleh pemukul atau pemain bola baseball. Kemudian gambar yang paling pojok sebelah kiri itu adalah seorang pemain bola baseball yang melempar bola baseball, di mana bola dalam keadaan diam, kemudian diberikan gaya, diayunkan, sehingga bola bergerak. Kemudian bola tersebut ditangkap oleh pemain baseball yang lainnya, sehingga bola tersebut berhenti. Itu adalah salah satu, itu adalah definisi dari gaya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara melukis gaya. Sebelumnya kakak ingatkan bahwa gaya adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang pertama, satuan gaya dalam SI adalah Newton atau disingkat dengan N atau disimbolkan dengan huruf N besar. Dan dalam CGS adalah Dyne yang disimbolkan dengan huruf D kecil. Newton itu menyatakan besarnya gaya yang dapat menggerakkan atau mempercepat suatu benda dengan berat 1 kg itu dengan percepatan 1 meter per second. 1 meter per second. Jadi Newton itu sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Kalau Dyne itu D sama dengan 1 gram sentimeter per second kuadrat. Kemudian gaya dilukiskan dengan diagram vektor atau sebuah anak panah yang memiliki awal dan memiliki ujung dengan simbol anak panah. Kemudian gaya dituliskan dengan lambang, maaf ya, itu salah tulis. Gaya dituliskan dengan lambang F. F yang di atasnya ada anak panah itu menandakan bahwa gaya adalah besaran vektor. Coba lihat gambar yang di bawah, gambar yang ini. Ya, ini adalah cara kita menggambarkan atau melukiskan sebuah gaya, di mana P adalah titik pangkal atau titik tangkap gaya ini. Dan di sini ada titik Q. Titik Q adalah arah gaya. Jadi besarnya gaya dinyatakan nilai atau besarnya gaya itu dinyatakan dengan panjang dari anak panah ini, yaitu jarak antara P sampai Q. Kemudian lambangnya adalah F besar dengan tanda panah di atas. Arahnya adalah ke kanan. Nanti dalam melukiskan gaya kita sepakati dulu bahwa kalau gayanya itu ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif, atas itu dia negatif, dan yang ke bawah itu dia positif. Jadi kita sepakati bersama di awal ya. Nah, lalu seperti ini, misalnya kakak punya gaya nih. Maaf kalau tidak lurus, ini F1. Kemudian ada gaya lagi yang lain. Ini F2. Nah, menurut kalian di antara dua gaya ini mana nilai gayanya yang lebih besar? Ingat bahwa panjang anak panah
itu mengandung makna tentang nilai atau besarnya sebuah gaya. Maka dari gambar ini dapat kita katakan bahwa F2 itu lebih besar daripada F1. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya, kita bagaimana cara mengukur sebuah gaya. Sebuah gaya itu dapat diukur dengan neraca pegas atau dinamometer. Jadi nanti yang terbaca di sini lihat, ada satuannya berupa gram dan ada berupa newton. Jadi satuan di dinamometer adalah nanti kita bacanya adalah newton. Kemudian kita akan belajar mengenai resultan gaya. Resultan gaya adalah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang pertama itu gaya sejajar dan searah. Gaya yang sejajar dan searah itu yang kayak mana nih sih kak? Misalnya ya seperti ini. Misalnya ada sebuah balok. Sebuah balok di lantai licin ya. Kita sekarang anggap ini lantainya licin. Ditarik dengan gaya sebesar F1. Kemudian di sini didorong dengan gaya F2. Maka resultannya karena dia gayanya sejajar dan searah, maka R-nya dapat kita tuliskan sebagai R sama dengan F1. Maaf, ini ada topinya di atas. F1 ditambah dengan F2. Loh, kalau misalnya ada tambahan gaya lagi, misalnya ada ditarik juga dengan gaya sebesar F3 misalnya. F3, maka resultannya akan menjadi R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, seperti ini. Ini adalah resultan atau total gaya yang bekerja pada balok ini. Pada balok yang ini, yang kakak arsir ya, baloknya. Kemudian, kalau gayanya sejajar, namun berlawanan arah itu bagaimana kak? Misalnya seperti ini. Ada sebuah balok lagi di lantai. Oke, sebuah balok. Sebuah balok itu ditarik dengan gaya F1 ke kanan, F1 ke kanan. Kemudian ditarik juga dengan gaya F2 ke kiri. Maka resultannya atau total gaya yang bekerja adalah sama dengan, ingat tadi perjanjian di awal, kalau dia di kanan positif, kalau dia ke kiri dia negatif. Berarti F1 sama dengan R sama dengan F1 dikurang dengan F2 karena nilai F2 adalah negatif. Kalau misalnya gayanya ada 3 seperti yang lain, seperti yang sebelahnya tadi kak, misalnya gayanya ada lagi F3 di sini. F3 maka resultan gayanya akan menjadi R sama dengan F1 ditambah F3 dikurang dengan F2. Kenapa dia dikurang? Karena F2 ke kiri, jadi dia bernilai negatif. Yang selanjutnya itu macam-macam gaya. Ini macam-macam gaya berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh makhluk hidup. Itu bisa mendorong, bisa berupa juga tarikan. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh sebuah benda magnet atau yang bersifat magnet dan dia bekerja pada benda-benda yang terbuat dari logam. Kalau dua magnet didekatkan, kalau kutubnya sama, terjadi gaya tolak menolak. Kalau dia kutubnya berbeda, terjadi gaya tarik menarik. Tapi kalau dia satunya magnet dan satunya itu adalah benda yang terbuat dari logam, maka benda dari logam akan ditarik oleh magnet. Itu juga termasuk sebagai gaya. Kemudian ada gaya gravitasi bumi.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang memiliki massa. Jadi setiap benda yang memiliki massa dan saling berdekatan, maka akan timbul gaya gravitasi. Kalau di bumi maka namanya adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian ada gaya mesin, gaya yang dihasilkan dari kerja sebuah mesin. Gaya listrik, gaya yang dihasilkan oleh sebuah muatan listrik. Gaya pegas adalah gaya pada benda elastis. Misalnya karet, kalau karet ditarik, maka dia akan ada gaya pemulih yang akan membuat karet kembali ke bentuk semula. Atau misalnya pegas itu sendiri, jika dia diregangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Itu gaya yang bekerja adalah gaya pemulih. Kemudian macam-macam gaya berdasarkan cara kerjanya. Ada gaya non-kontak atau biasa kita lebih kenal dengan gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh itu contohnya adalah gaya magnet. Kan di mana gaya magnet itu kan magnetnya tidak menyentuh benda lain, tetapi tetap bisa mempengaruhi benda tersebut. Kemudian ada gaya gravitasi. Tanpa menyentuh benda-benda sekitar itu dapat ditarik oleh gaya gravitasi. Ada gaya listrik atau gaya elektromagnetis. Kemudian ada gaya kontak. Gaya kontak adalah gaya yang bekerja dengan melakukan kontak langsung atau sentuhan langsung kepada suatu benda. Misalnya adalah gaya otot. Misalnya kita menarik sebuah pintu atau mendorong sebuah meja. Itu kita memberikan gaya dengan cara menyentuh mejanya. Jadi itu termasuk gaya kontak atau gaya sentuh. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Yang ketiga itu gaya normal. Gaya normal itu gaya yang timbul ketika suatu benda bersentuhan dengan benda lain. Gaya gesek juga iya, gaya yang timbul ketika suatu benda bersentuhan dengan benda lain dan permukaan kedua benda tersebut tidak licin atau kasar. Kalau gaya normal, gayanya ini akan selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Misalnya buku yang ditaruh di atas meja, kakak kasih contoh. Misalnya buku yang ditaruh di atas sebuah meja. Ini buku. Buku ini akan mendapat gaya normal yang tegak lurus terhadap meja. Nah, ini namanya gaya normal. Gaya normal ini dia berlawanan arah dengan berat benda atau gaya berat benda. Kemudian itu ada gaya gesek ya. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau ketika dua permukaan benda itu saling bersentuhan. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan tingkat kekasaran atau halusnya permukaan suatu benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Ada dua jenis gaya gesek. Kalau dia pada benda yang berupa benda padat ya, itu ada gaya gesek statik. Gaya gesek statik adalah gaya saat benda itu belum bergerak. Jadi ketika misalnya benda ini berupa meja nih, meja dalam keadaan diam, itu kita mau dorong sebelum dia bergerak, maka ada gaya yang melawan kita, yaitu gaya gesek statik. Kemudian adalah gaya gesek kinetis. Gesek kinetis adalah gaya saat benda sudah bergerak. Misalnya kita tadi mendorong meja dan mejanya sudah bergerak. Namun tetap kalau kita hentikan dorongan kita, meja tersebut akan berhenti. Itu akibat adanya gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja ketika benda itu sudah bergerak. Ada namanya kelajuan kritis. Kelajuan kritis ini adalah batas kelajuan gerak benda di udara. Batas ini disebabkan oleh gaya gesek udara dengan benda tersebut. Oke. Gaya gesek statis, yaitu gaya gesek saat benda itu belum bergerak. Misalnya tadi sebuah balok dalam keadaan diam di lantai yang kasar ya, lantainya kasar. Lantai kasar dan dalam keadaan diam. Didorong oleh gaya sebesar F
2 ke arah kanan. Maka akan ada gaya yang melawannya, yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis harus digambarkan berhimpit dengan bidang ya. Berhimpit dengan bidang sentuhannya, yaitu di sini. Lambangnya adalah F kecil, Fs kecil. Nah, gaya berapa sih besarnya gaya gesek statis ini? Gaya gesek statis itu Fs itu bisa kita tentukan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu N atau gaya normal suatu benda dikalikan dengan konstanta gaya gesek statis atau mikro atau nu s. Nah, satuan dari gaya gesek statis kakak tulis di bawah ya. Fs gaya gesek statis, gaya gesek statis. Itu satuannya sama, Newton. Namun arahnya selalu berlawanan dengan kecenderungan benda itu akan bergerak. Misalnya benda itu cenderung akan bergerak ke kanan. Maka gaya gesek statisnya itu akan ke arah kiri. Namun jika benda itu cenderung akan bergerak ke kiri, gaya gesek statisnya akan ke arah kanan. Kemudian N itu adalah gaya, maaf ya, kakak hapus dulu. Kakak hapus, salah. Oke. N itu adalah gaya normal. Gaya normal. Gaya normal ini kita bisa peroleh dari persamaan yang ini. Tadi misalnya kita tulis dulu. Ini dia punya namanya W, gaya berat ke bawah. Dan lantai memberikan gaya normal N yang tegak lurus terhadap lantai tersebut. Nah, N ini adalah gaya normal yang ini. Gaya normal yang ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berarti ini persamaannya menjadi yang ini. Tetap ya, persamaannya adalah gaya normal dikalikan dengan nu s atau konstanta gaya gesek statis. Kakak tulis di sini. Nu s sama dengan konstanta gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Kemudian gaya gesek dinamis. Gaya gesek dinamis adalah gaya gesek yang bekerja atau timbul ketika benda tersebut sudah bergerak. Misalnya kakak punya balok lagi di lantai yang kasar, lantainya kasar, di lantai yang kasar, tapi bendanya ini udah bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya ke arah kanan dengan kecepatannya a. Sama kayak benda tadi, Denny punya komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah W dan juga N. Tapi N-nya ini harusnya tegak lurus ya. Maaf kalau gambar kakak agak menceng. Ingat, gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap lantainya atau bidang sentuhnya. Nah, karena dia dipercepat ke kanan atau dia bergerak ke kanan, maka akan timbul gaya gesek dinamis itu arahnya ke kiri. Gaya gesek dinamis arahnya itu ke kiri. Simbolnya adalah F kecil K. Besarnya F kecil K itu adalah gaya normal dikalikan dengan nu K atau konstanta gaya gesek dinamis. Kakak kasih keterangan. Oh maaf, salah. Keterangan.
Oke, keterangan F kecil K itu adalah gaya gesek dinamis. Satuannya Newton. N adalah gaya normal. Satuannya Newton. Mu K adalah konstanta gaya gesek dinamis. Nah, ada yang perlu kalian ingat nih. Itu nilai mu S itu lebih besar dari mu K. Artinya, kita memerlukan gaya yang lebih besar ketika kita mau mendorong meja dari keadaan diam dibandingkan kita mendorong meja yang sudah bergerak. Atau dapat kita katakan bahwa Fs maksimum itu lebih besar dari Fk atau gaya gesek dinamisnya. Kemudian gaya berat. Oh maaf, atasnya belum diubah. Gaya berat benda adalah gaya yang timbul dari hasil perkalian massa benda dengan kecepatan gravitasi. Gaya berat itu simbolnya W, yang tadi kita bahas di awal ya. W itu adalah hasil kali massa dikalikan dengan konstanta gravitasi. W itu gaya berat. Satuannya Newton. M itu massa, satuannya kilogram. G ini adalah konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi. Misalnya kakak punya bola nih. Bola yang sedang melayang. Maka dia punya gaya berat yang selalu mengarah ke bawah atau ke pusat bumi. Ini gaya beratnya. Atau misalnya sebuah balok di sebuah bidang miring. Oke, balok di sebuah bidang miring. Itu gaya berat baloknya juga tetap mengarah ke bawah. Ini adalah gaya berat baloknya. Kemudian kita belajar gaya pada jembatan. Yang pertama itu jembatan cantilever. Tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Jadi penahannya itu adalah bagian yang ini nih. Nih. Bagian yang bentuknya kayak segitiga dan silang itu ya. Kombinasi setiap bagian membentuk sebuah segitiga. Maksimal panjang jembatan cantilever yang bisa dibangun adalah 240 meter. Kemudian ada jembatan lengkung. Jembatan lengkung konstruksinya atau pembangunannya itu berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka. Maksimal panjangnya adalah 900 meter. Jadi ini nih contoh dari jembatan lengkung. Gambar yang ini ya, ini jembatan lengkung. Kemudian ada lagi jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya yang bisa dibangun itu adalah 1780 meter. Jadi ini nih, ini kabel baja penyangganya nih. Dan ini adalah menaranya. Menara penyangga yang ini menara penyangga, ini kabel bajanya. Di sini ada kabel-kabel lagi yang terhubung.
untuk menahan berat dari jembatan tersebut. Selanjutnya hukum 1 Newton. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu nih kalau gaya itu bisa menyebabkan perubahan gerak dari suatu benda. Loh, tapi kalau misalnya gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, bagaimana, Kak? Nah, kalau dia total gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam jika benda awalnya diam, dan jika awalnya benda itu bergerak, maka benda akan tetap bergerak. Ini bunyinya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Jadi resultan gaya kakak tulis sebagai sigma F. Sigma F itu adalah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Sama dengan 0, maka benda diam tetap diam. Benda bergerak tetap bergerak, tetap akan bergerak. Misalnya itu astronot yang ada di luar angkasa, di ruang hampa udara kan. Di ruang hampa udara itu udah nggak ada lagi gaya gravitasi, dan juga karena di hampa udara tidak ada lagi gaya gesek udara, sehingga kalau astronotnya itu bergerak di ruang hampa udara di luar angkasa, maka dia tidak akan pernah berhenti, dia akan tetap bergerak. Begitu juga jika benda yang diletakkan di lantai yang sangat licin dan tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau bendanya dia bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kecepatan yang konstan, dan tidak akan berhenti sampai ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum 1 Newton juga dikenal dengan sebutan hukum kelebaman atau hukum inersia, yaitu kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan geraknya. Misalnya kalian di dalam sebuah bis nih, terus bisnya melaju kan, sedang melaju atau sedang jalan ke depan, terus tiba-tiba melakukan pengereman mendadak, maka tubuh kalian akan cenderung terdorong ke depan. Hal tersebut karena tubuh kalian itu cenderung mempertahankan gerak kalian, yaitu maju ke depan. Atau misalnya bis dalam keadaan diam, kemudian digerakkan secara cepat ke depan, maka tubuh kalian akan terhentak ke belakang. Hal tersebut karena tubuh kita mempertahankan posisi kita yang dalam keadaan diam. Kemudian kelebaman atau inersia suatu benda itu dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massa benda, maka akan semakin besar kecenderungan benda tersebut untuk mempertahankan kedudukannya. Yang selanjutnya itu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan total gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan arah percepatan benda searah dan sejajar dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi secara matematis, hukum 2 Newton dapat kita tuliskan sebagai berikut. Percepatan A itu berbanding lurus dengan total gaya atau sigma F dan berbanding terbalik dengan masanya atau M. Kakak kasih keterangan. A itu percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Sigma F itu adalah total gaya, satuannya Newton. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Rumus ini dapat kita tuliskan juga sebagai berikut ini. Biasanya lebih umumnya
dituliskan seperti ini. Sigma F itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Misalnya kakak punya benda nih di lantai. Lantai kasar. Balok ya, misalnya balok. Masanya adalah M. Kemudian ditarik dengan gaya F1 karena dia kasar, maka di sini ada gaya gesek kinetis karena dia sudah mempunyai percepatan A. Maka sigma F-nya itu sesuai dengan persamaan tadi, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ingat tadi kalau bagaimana resultan dari sebuah gaya. Yang sebelah kanan itu positif, berarti F1. Yang sebelah kiri adalah negatif, dikurang dengan Fk sama dengan masanya dikalikan dengan percepatannya. Seperti ini. Kita masuk ke contoh ya. Suatu balok dengan massa 10 kg berada pada lantai yang licin, kemudian balok ditarik dengan gaya 20 Newton ke arah kanan dan juga gaya 10 Newton ke arah kiri. Berapakah percepatan benda tersebut? Pertama kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan. Berapa dia? Ke arah kanan 20 Newton. 20 Newton. Ke arah kiri itu 10 Newton. Massa bendanya, massa baloknya 10 kg. Ditanya, berapakah percepatan benda tersebut? Ditanya A-nya. Jawab. A sama dengan sigma F dibagi dengan massa benda. A sama dengan sigma F-nya. Ingat tadi kalau ada dua gaya yang saling berlawanan, yang sebelah kanan dia positif, sebelah kiri negatif. Berarti 20 dikurang 10 per berat bendanya, massa bendanya adalah 10 kg. Berarti A sama dengan 20 dikurang 10 per 10 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jadi balok tersebut bergerak dengan kecepatan 1 meter per second kuadrat. Contoh nomor 2. Suatu balok dengan massa 5 kg berada pada sebuah lantai yang licin. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton ke arah kanan yang membentuk sudut sebesar 30 derajat dari lantai. Berapakah percepatan benda tersebut? Kita gambarkan ya. Ada balok. Beratnya adalah 5 kg. Itu ditarik dengan gaya 20 Newton, tapi dia membentuk sebuah sudut. Jadi gayanya itu tidak sejajar dengan arah geraknya. Ini 20 Newton. Sudutnya terhadap lantai adalah sebesar 30 derajat. 30 derajat. Ditanya berapakah percepatan? Ditanya A-nya. Ingat, gaya atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu harus sejajar dengan arah gerak benda tersebut. Arah geraknya kan ke kanan. Ini lantainya licin ya. Arah geraknya ke kanan. Tapi gaya tariknya ini tidak sejajar. Maka kita harus proyeksikan gaya tersebut terhadap sumbu X. Jadi kita tarik gaya terhadap sumbu X atau gaya yang di sini yang sejajar dengan arah gerak adalah Fx. Nah, kalian masih ingat nggak atau sudah pernah belajar belum tentang sin kostan, trigonometri? Ingat bahwa sin, theta,
itu sama dengan samping dibagi miring. Oke. Lihat pada gambar, sampingnya adalah 20 Newton. Sinnya adalah sin 30. Sin 30 sama dengan sampingnya berapa? Sampingnya yang kita cari atau fx. Miringnya adalah 20 Newton. Maka proyeksi gaya terhadap sumbu X sama dengan 20 dikali sin 30 derajat. Fx-nya sama dengan 20 dikali sin 30 itu setengah. Berarti Fx itu ketemu berapa besarnya adalah 10 Newton. Kita masukkan ke rumusnya. Jawab A sama dengan sigma F dibagi dengan masanya. A sama dengan sigma F-nya berapa tadi? Sigma F-nya adalah gaya pada sumbu X, yaitu Fx. Fx-nya berapa? Fx-nya 10 Newton dibagi dengan 5 kg. A sama dengan 10 dibagi 5, 2 meter per second kuadrat. Oke. Yang selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Ketika benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Atau hukum 3 Newton juga dikenal dengan hukum aksi reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tetapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Misalnya seperti ini nih. Ada sebuah dinding atau tembok. Nah, ini lantainya ya. Ditarik oleh seseorang yang menggunakan sepatu roda. Dia menarik tembok tersebut. Nah, dia menarik dengan gaya F1. Nah, ketika dia menarik, maka seolah-olah tembok juga menarik dia. Tembok menarik dia dengan gaya yang sama besar namun arahnya berlawanan. Itu F2. Atau hukum 3 Newton dapat kita tuliskan secara sistematis ya. Sistematis. Itu adalah F1 sama dengan F1 sama dengan F2. Ingat, F2-nya itu berlawanan arah, berarti negatif. Atau F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi setiap gaya aksi itu akan mendapatkan gaya reaksi yang nilainya sama besar. Arahnya arah berlawanan. Syarat gaya aksi reaksi adalah syarat gaya bekerja pada dua benda. Gaya bekerja pada dua benda. Misalnya ini, seseorang yang menarik tembok, maka dia memberikan gaya tarik pada tembok. Dan gaya reaksinya adalah tembok yang seolah-olah menarik dia dengan gaya yang sama besar. Berarti syarat yang kedua, ini syarat 1. Syarat yang kedua adalah nilai sama besar namun arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Untuk contoh lagi, misalnya kakak punya sebuah benda yang digantung. Suatu bola lah ya, kita sebut. Suatu bola yang digantung. Dia kan punya gaya
W. Nah, gaya W ini akan menimbulkan gaya tegang tali. Gaya tegang tali T1. Gaya tegang tali ini seolah-olah bahwa bola ini itu menarik. Nih, misalnya ini, bola ini seolah-olah menarik tembok atau tempat dia digantung. Ini T1 ya, dua-duanya T1. Nah, karena bola ini digantung dan dia seolah-olah menarik tembok, tembok memberikan gaya reaksi. Gayanya berlawanan, jadi seolah-olah bola ini ditarik oleh tembok dengan nilai yang sama besar. T1 sama dengan T1 yang di atasnya sama dengan W. Oke. Berikut pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti tanyakan di grup. Dan kakak harap kalian bisa mengerti penjelasan dari kakak. Maaf jika penjelasan dari kakak belum sempurna. Maaf kalau masih memang sedikit sulit untuk dipahami. Kakak tutup pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini.